pertama sampai ayat yang ke-8, firman yang tidak asing jemaat sekalian. Silakan jemaat Tuhan menyimak, saya bacakan jemaat sekalian. Judul dari firman Tuhan ini, pokok anggur yang benar. Beginilah firman Tuhan. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih, karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Ayat yang ke-7, jikalau kamu tinggal dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ya, demikian belakang firman Tuhan yang boleh Bapak Ibu Saudara simak. Dari firman Tuhan ini saya kita renungkan, yaitu Tuhan Yesus adalah pokok anggur yang benar. Ya Bapak Ibu Saudara, kalau kita mendengar tentang pokok anggur dan buah anggur, pasti tidak asing di telinga Bapak Ibu Saudara, dan pasti Bapak Ibu Saudara pernah melihatnya. Pada waktu di zaman Tuhan Yesus, negara Israel sangat terkenal dengan kebun anggur, dan buahnya sangat disukai oleh orang-orang yang ada pada zaman itu. Ya. Karena memang buah anggur yang dihasilkan di negara Israel adalah buah anggur yang sangat manis, yang sangat enak. Buah ini memang ada mengandung alkohol, Bapak Ibu Saudara, sehingga ketika buah anggur diolah menjadi sebuah minuman, kalau diminum secara berlebihan bisa mengakibatkan mabuk. Kalau yang sekarang dijual ini di zaman kita ini anggur merah ya Bapak Ibu Saudara. Saya pernah minum itu anggur merah, rasanya tuh di luar ekspektasi. Saya pikir dari buah minuman anggur merah itu rasanya manis, ternyata rasanya tidak manis ya Bapak Ibu Saudara. Bahkan kalau minum anggur merah yang berlebihan pasti mabuk, ya kan? Ya, minuman anggur pada zaman Tuhan Yesus itu minumannya manis, enak, tapi karena mengandung alkohol, jadi kalau berlebihan bisa menyebabkan mabuk. Ya, Bapak Ibu Saudara, itulah minuman anggur, ada sisi positif dan ada sisi negatif, tergantung peminumnya. Ya. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus menyebutkan dirinya adalah pokok anggur yang benar, menjadi sebuah ilustrasi atau sebuah perumpamaan. Allah Bapa surgawi adalah pengusahanya, dan kita yang adalah pengikut Tuhan Yesus, kita adalah ranting-rantingnya. Tuhan Yesus mengatakan bahwa ranting bisa bertumbuh dan menghasilkan buah ketika ranting itu menyatu dengan pokoknya. Dalam konteks tentang ranting anggur, ya, kalau dia melekat menyatu pada tanaman anggur, dia pasti bisa menghasilkan buah. Tetapi kalau ranting tidak menghasilkan buah, Bapak Ibu Saudara, dia tidak akan berguna. Oleh karena itu tidak akan dipertahankan, lebih baik dipotong, kemudian dibuang dan dibakar ke dalam api. Sementara ranting yang masih bisa menghasilkan buah itu akan dibersihkan, ya, dan dia akan dipisahkan dengan ranting yang tidak berbuah. Bapak Ibu Saudara, kita perlu memahami sebagai anak Tuhan bahwa lewat perumpamaan Tuhan Yesus yang adalah pokok anggur yang benar, Tuhan Yesus itu mau agar kita menjadi ranting-rantingnya
yang bisa menghasilkan buah. Dan bagaimanakah supaya kita bisa menjadi ranting yang menghasilkan buah yang sesuai kehendak Tuhan? Saya mau bagikan menjadi 3 poin. Silakan tampilkan yang pertama, yaitu tinggal dalam Tuhan Yesus. Itu saya simpulkan dari ayat 4a. Kita perlu untuk tinggal dalam Tuhan Yesus. Hiduplah di dalam Tuhan Yesus. Dengan cara itulah kita bisa tinggal dalam Tuhan Yesus. Melekatlah kepada Tuhan Yesus. Kita perlu mau tinggal dalam Tuhan Yesus dengan kemampuan, dengan penuh kesadaran bahwa di luar Tuhan Yesus kita tidak dapat berbuat apa-apa, karena kita terbatas. Sementara Yesus adalah Tuhan yang sempurna, yang tidak terbatas. Sehingga dengan tinggal dalam Tuhan Yesus sajalah, maka hidup kita menghasilkan buah yang sesuai kehendak Tuhan. Apakah selama ini Bapak Ibu Saudara selalu tinggal di dalam Tuhan? Tinggal dalam Tuhan sama artinya Bapak Ibu mau bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Bapak Ibu mau diarah, dibimbing, dan diajar oleh Tuhan. Itulah orang yang tinggal di dalam Tuhan Yesus. Kemudian poin yang kedua, yaitu menerima Tuhan Yesus tinggal dalam hidup kita. Itu saya simpulkan dari ayat 4b. Apakah selama ini Bapak Ibu Saudara mempersilakan pribadi yang sempurna, yaitu Tuhan Yesus, untuk masuk dan tinggal dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara secara pribadi, dan mempersilakan Tuhan Yesus yang bertahta, yang berkuasa, yang mengatur kehidupan Bapak Ibu Saudara menurut kehendaknya? Izinkanlah Tuhan masuk dan tinggal dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Biarlah suka-sukanya Tuhan atur kita, bukan kita yang atur Tuhan. Siapakah kita? Kita adalah manusia yang diciptakan Tuhan dari debu tanah, yang terbatas adanya. Sementara Tuhan adalah pencipta. Biarlah Tuhan berkata-kata dalam hidup kita, dan biarlah Tuhan bertindak dalam hidup kita menurut kehendaknya. Karena kehendak Tuhan tidak akan mungkin mendatangkan kecelakaan, tidak akan mungkin mendatangkan malapetaka. Kehendak Tuhan adalah mendatangkan kebaikan bagi kita. Asalkan kita mau Tuhan tinggal dalam hidup kita, dan kita mau hidup menurut kehendaknya. Kita mau diarahkan oleh kebenaran firman-Nya. Bapak Ibu Saudara, apakah selama ini Bapak Ibu Saudara tunduk dalam kehendak Tuhan? Apakah selama ini Bapak Ibu Saudara taat kepada kehendak Tuhan? Kalau Bapak Ibu Saudara benar-benar hidup di dalam Tuhan dan mempersilakan Tuhan Yesus tinggal dan berotoritas dalam hidup Bapak Ibu Saudara, hanya Bapak Ibu Saudara yang dapat menjawabnya. Tidak sampai di poin yang kedua ini, poin yang ketiga yang terakhir saya mau bagikan kepada Bapak Ibu Saudara, menerima firman Tuhan Yesus tinggal dalam hidup kita. Itu saya simpulkan dari ayat 7b. Firman Tuhan Yesus adalah perkataan Tuhan Yesus yang sempurna dan kebenaran yang sempurna. Oleh karena itu sudah sepantasnya firman Tuhan menjadi fondasi iman kita, yang harus selalu kita dengar dan yang selalu kita hayati, yang selalu kita terus pelajari dan harus kita lakukan dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Ya, ini poin yang ketiga ya Bapak Ibu. Yang masih ada poin yang keempat. Ya. Poin yang keempat akan menjadi poin yang terakhir kita. Jadikanlah firman Tuhan itu menjadi pedoman kita dalam kita berpikir dan bertindak, menjadi dasar kita bertindak dengan bijaksana, bertindak dengan baik. Karena firman Tuhan akan mengarahkan kita kepada hal-hal yang baik, yang benar di mata Tuhan. Tidak sampai poin yang ketiga, saya bagikan poin yang terakhir, yaitu poin yang keempat, menghasilkan buah yang banyak untuk memuliakan Tuhan. Itu saya simpulkan dari ayat 8b. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, dan kalau kita telah menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan, marilah kita menjadi ranting yang menghasilkan buah yang banyak untuk memuliakan Tuhan. Menghasilkan buah yang banyak. Buah yang dimaksudkan itu adalah apa, Bapak Ibu Saudara? Dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23, itulah buah roh yang Tuhan kehendaki untuk kita hasilkan dalam hidup kita. Karena buah roh itu adalah buah kebenaran yang sempurna yang Tuhan kehendaki untuk kita hasilkan lewat kehidupan kita. Menghasilkan perbuatan yang baik dan benar yang sesuai kehendak Tuhan, itulah artinya kita menghasilkan buah. Dan Tuhan mau agar kita menghasilkan buah itu dengan banyak.
dengan lebat, dengan tidak berhenti, tetapi terus-menerus sampai akhir hidup kita, sebagai bukti ketaatan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melakukan kehendak Tuhan, tinggal di dalam Tuhan, mau mempersilahkan Tuhan memimpin hidup kita, kemudian kita mau firman Tuhan itu masuk dalam diri kita dan menjadi pelita terang dan jalan kita, menjadi pedoman hidup kita, kemudian kita mau menghasilkan buah yang banyak untuk memuliakan Tuhan, niscaya pastilah hidup Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan. Apakah Bapak Ibu Saudara belajar sesuatu dari firman Tuhan ini? Inilah firman yang dapat saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara untuk menjadi motivasi bagi kita sebagai pengikut Tuhan Yesus. Marilah kita menghasilkan buah yang memuliakan Tuhan dengan mau hidup sesuai kehendak Tuhan, menjadi ranting yang menghasilkan buah yang Tuhan mau dalam hidup kita. Bersyukur firman Tuhan ini kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau adalah pokok anggur yang benar dan kami adalah ranting-ranting-Mu ya Tuhan. Jadikan kami ranting-ranting-Mu yang selalu menghasilkan buah yang Tuhan mau, yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Dengan melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kami, itulah cara kami yang menghasilkan buah yang Tuhan inginkan.